begitu saja tanpa mana. Setiap hari kita berpuasa, atau bahkan dari tahun ke tahun sesungguhnya kita berpuasa, tapi setelah keluar dari bulan suci Ramadan tidak berbekas apa-apa. Dan kalau itu sampai terjadi Bapak Ibu sekalian, maka patut dikatakan sia-sialah ibadah Ramadan kita, sia-sialah puasa kita sebulan lamanya, tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lalu apa sesungguhnya target kita di bulan suci Ramadan? Apa yang kita ingin capai dengan puasa yang kita laksanakan sebulan penuh, insya Allah sampai akhirnya nanti? Adalah yang pertama, dengan puasa Ramadan ini target kita adalah hubungan kita kepada Allah semakin dekat. Lalu yang kedua, dengan puasa Ramadan ini target yang kedua adalah hubungan kita sesama manusia juga semakin dekat. Hablu minallah wa hablu minan nas. Dalam kajian akhlak dan tasawuf ada 3 jalan yang bisa ditempuh kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bertanya, adakah di antara kita yang meyakini dirinya, yang memastikan dirinya bahwa tidak ada di antara kita yang punya dosa, atau bahkan kita jauh dari dosa? Saya kira kita sepakat semua bahwa tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari dosa. Bapak Ibu sekalian, manusia yang baik bukan manusia yang tidak punya dosa. Tapi manusia yang baik adalah ketika manusia berbuat dosa, kemudian dia menyadari telah melaksanakan dosa, telah melakukan dosa, lalu kemudian dia sadar, bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya, lalu kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itulah yang dimaksud dengan tobat. Kita telah melaksanakan kemaksiatan mungkin 11 bulan sebelum bulan Ramadan ini, maka inilah momentum bulan suci Ramadan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal sebanyak mungkin. Jadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal sebanyak mungkin. Di bulan suci Ramadan ini barangkali ada saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang kurang beruntung daripada kita. Berbicara tentang kehidupan Bapak Ibu sekalian, maka makna bulan suci Ramadan ini kita ingin merasakan bahwa masih ada saudara-saudara kita yang terburuk hidupnya, yang lebih buruk hidupnya. Dengan demikian, puasa Ramadan ini membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang suka bersedekah. Kemudian cara mendekatkan diri kepada Allah yang ketiga adalah melakukan tafakkur, melakukan perenungan. Telah banyak terjadi sesuatu musibah di depan mata kita. Kadang-kadang dia hanya lewat begitu saja. Padahal apa yang terjadi, penciptaan bumi dan langit, bergantinya siang dan malam, musibah yang ada di depan mata kita, sesungguhnya itu petunjuk buat kita untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu. Allah tidak pernah tidur. Tapi kitalah sendiri yang tidak ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menutup pintunya untuk kita manusia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi manusialah yang kadang-kala enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Mari momentum bulan suci Ramadan ini kita kembali gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang dekat kepada manusia atau mendekatkan diri kepada manusia. Sadar atau tidak sadar, disengaja atau tidak disengaja, barangkali di dalam pergaulan kita 11 bulan yang lalu kita ada menyakiti orang lain. Maka momentum bulan suci Ramadan ini
Mari kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita saling memaafkan. Mari kita melakukan kebaikan bagi sesama umat manusia. Berbicara tentang bagaimana mendekatkan diri kepada manusia, maka jalan yang pertama yang harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini jalan yang pertama yang harus kita lakukan. Bagi kita semua yang masih hidup orang tuanya, mari waktu yang ada ini kita berbuat sebaik mungkin. Kita berbuat semaksimal mungkin kepada kedua orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal, mari kita mendoakan beliau. Semoga beliau diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus kita lakukan di dalam mendekatkan diri sesama adalah berkata baik kepada manusia. Tadi saya sudah katakan, sadar atau tidak sadar, barangkali lisan kita pernah lebih tajam dari pedang. Kalau pedang melukai badan, mungkin tidak seberapa lama dia akan sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, bisa jadi sampai mati tidak akan sembuh. Maka momentum bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita saling memaafkan. Jangan pernah ada rasa bangga pada diri kita bahwa kekuasaan, harta, pangkat dan jabatan semua akan sirna. Tidak ada yang bisa kita banggakan, karena sesungguhnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita mengintrospeksi diri kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita betul-betul memperbaiki hubungan kita pada sesama. Kemudian berlaku baik saat berdebat. Disadari atau tidak, terhadap persoalan agama, terhadap persoalan dunia, kadang-kadang kita memperdebatkan sesuatu. Marilah kita berdebat dengan cara-cara yang santun. Jangan sampai karena persoalan kecil lalu kemudian menghasilkan huru-hara yang besar, bahkan menghilangkan jiwa. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah. Islam itu bersaudara, mukmin itu bersaudara. Jangan sampai kita bertengkar hanya persoalan yang kecil saja. Kemudian yang keempat adalah mendebat ahli kitab dengan cara-cara yang baik. Barangkali pada suatu keadaan, pada suatu kondisi, para ahli kitab menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan sesuatu, dan kalau kita ingin memberikan masukan, maka berikan masukan dengan cara-cara yang baik. Berikanlah masukan dengan cara-cara yang santun. Dengan santun, dengan sopan, saya kira kita akan menemukan jalan yang baik terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah melakukan kekerasan. Segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Inilah momentum bulan suci Ramadan ini. Kita menahan hawa nafsu kita, kita menahan amarah kita. Tadi malam Bapak Ibu sekalian, sesuatu terjadi pada diri saya. Jadwal sesungguhnya tadi malam adalah saya berceramah di Masjid Al-Mujahid. Berdasarkan daftar saya, tapi terjadi miskomunikasi. Ternyata panitia menelpon nomor yang salah, lalu penceramah yang ditelepon mengatakan saya tidak bisa hadir, sehingga panitia menelpon orang lain untuk menggantikan, padahal yang ditelepon bukan saya. Saya datang ke masjid, lalu saya berkomunikasi, karena saya tidak ingin ada kekecewaan. Padahal kalau saya ingin berkeras, maka sesungguhnya yang legal menurut aturan, saya sesungguhnya harus berceramah. Tapi demi kebaikan orang yang sudah ditelepon tadi tidak tersinggung, tidak merasa ini, maka saya ikhlas. Saya berangkat ke Baitur Rahman untuk sholat. Ini yang harus. Kalau saya saat itu. Tapi inilah momentum bulan suci Ramadan. Saya sadar barangkali ada hikmah yang terjadi apa yang saya alami tadi malam. Inilah Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir, cara kita untuk mendekatkan diri kepada sesama adalah berlaku baik dalam berdakwah. Bapak Ibu sekalian, yang namanya pendakwah itu bukan hanya yang bisa tampil di depan. Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Balighu anni
walau ayat. Sampaikan hanya walau satu ayat. Paling tidak minimal kita sebagai suami misalnya kalau punya keluarga adalah kita pimpin keluarga kita. Kita berdakwah di dalam keluarga kita untuk kita bersama-sama memperbaiki keluarga kita. Minimal itu yang kita lakukan. Lakukanlah cara-cara dakwah yang baik. Jangan sampai kita melakukan pemaksaan. Kita melakukan pemaksaan, dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kita memaksakan sesuatu kepada orang lain untuk melakukannya, tapi kita sendiri tidak melakukan. Jangan sampai Bapak Ibu menyuruh anak kita sholat, tapi kita sendiri tidak sholat. Artinya apa? Di dalam menyampaikan sesuatu, kita harus menjadi suri teladan. Sangat buruk Allah kita menerangkan sesuatu, tapi kita sendiri tidak melaksanakan. As-Saff ayat 2. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, mari yang terakhir, betul-betul kita mengintrospeksi diri, kita melakukan perenungan, kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah keberkahan yang luar biasa. Karena barangkali di tahun-tahun yang kemarin ada saudara kita yang tidak lagi bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Maka bertemunya bulan suci Ramadan ini minimal pesannya ada 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini 11 bulan Ramadan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka momentum bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, atau dalam artian kita bertobat. Kalau 11 bulan sebelumnya kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan ini, kita ingin semakin diangkat imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, jangan sampai kita terperosok, terpeleset, kemudian Ramadan kali ini menjadi sebuah Ramadan yang sia-sia oleh kita. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, momentum bulan suci Ramadan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian untuk mendekatkan diri kepada sesama. Hablu minallah wa hablu minannas. Semoga Ramadan kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan iman